Cinta Segitiga. Karya Kang Hamdan. Bab 07. Ternyata yang membanting gelas indah. Kak, kamu seperti sengaja ingin memanas-manasi hatiku, apa tidak bisa kalau nggak memeluk dan mencium Mas Andi? Ucapnya di tengah tatapannya tidak lepas, terus menatap ke arah mereka dari celah gorden jendela ruang keluarga. Ada apa non, kenapa gelasnya bisa pecah begitu? Tiba-tiba, dari belakang dua pembantu rumahnya menghampiri sambil menatap indah dan pecahan gelas yang berantakan di lantai. Aku tadi sedikit melamun tolong ya mbok, bereskan dulu takut terinjak. Jawabnya, setelah itu kembali meneruskan tatapannya ke arah luar. Pembantu itu tidak bicara apapun lagi selain mengangguk, segera mengambil sapu dan skop plastik untuk membawa pecahan gelas tersebut. Sebelum membereskan pecahan gelas matanya ikut menatap juga ke arah luar dari celah gorden yang terbuka sedikit lebar, matanya terbelalak. Sepertinya Nona Indah cemburu, soalnya tatapannya begitu serius menatap keluar dan di sana Nona Sally sedang memeluk pria tampan itu. Kepalanya menggeleng sambil tersenyum, dan akhirnya segera membereskan pecahan gelas itu, tak lama, tanpa banyak bicara lagi, sebab tak mau mengganggu Indah yang lagi serius menatap pemandangan yang tentu saja. Kali ini ia yakini, pasti sedang merasakan cemburu yang luar biasa besar, segera kembali ke dapur, di sana bisik-bisik bersama temannya. Kayaknya Nona Indah cemburu oleh kedua kakaknya, Mbok. Kata salah satu pembantu senior mengangguk, lalu menempelkan jaringan ke bibir tanda agar jangan banyak bicara, takut didengar orangnya. Akhirnya mereka kembali bekerja sesuai porsi masing-masing. Aku yakin, Kak Sylvia pun habis kencan bersamamu mas, giliran aku pun tidak mau kalah oleh mereka, kamu harus aku miliki, makanya tak mengedip sedikit pun, terus menatap ke arah mereka. Bodoh amat, biarpun harus bersaing dengan kakakku sendiri, aku tak peduli, yang penting aku harus memiliki kamu, Mas Andi. Gumamnya lirih. Di sisi lain, Sylvia pun semakin panas hatinya terbakar cemburu, karena Sally semakin kuat pelukan pada Andi, tanpa malu di depannya, seolah sengaja menunjukkan padanya, pria tampan itu saat ini sudah menjadi miliknya. Lepaskan aku Sel, gak enak sama Sylvia. Andi berusaha melepaskan pelukannya sebab dari tadi tatapan Sylvia sangat jelas menunjukkan rasa tidak senangnya, wajahnya terus cemberut. Bahkan tanpa suara, gerakan bibir Sylvia yang tentu saja dipahami Andi berkata, "Segera lepaskan pelukan kakakku, jangan bikin aku gerak begini mas, kamu boleh melakukan apapun dengan kakakku asalkan jangan di depanku dong." Andi menghela nafas dalam-dalam dan kembali meminta Sally agar segera melepaskan pelukannya. "Tolong ya sayang, aku tidak enak, masa kamu memeluk dan menciumku ditonton adikmu? Lihat tuh Sylvia dari tadi menonton apa yang kita lakukan, sabar ya sayang, ada tempat yang jauh lebih baik untuk melakukannya, tapi bukan di sini." "Ah kamu ini gimana, kan kamu pacarku, kenapa harus malu segala, biarkan aja orang tahu apalagi adikku, bahkan perlu diketahui tahu siapapun kita sekarang sudah menjadi sepasang kekasih, atau jangan-jangan sebenarnya kamu tidak cinta aku ya?" "Aku cinta kamu sayang, kalau tidak cinta untuk apa saat ini aku mau dipeluk dan dicium kamu?" Sally tersenyum. "Benarkah apa yang kamu ucapkan itu mas, kamu sedang tidak berbohong padaku?" "Benar dong, untuk apa berbohong segala, tapi sabar ya, tidak di sini juga kali kalau mau peluk dan cium, ayo kita masuk aja." "Tidak enak oleh Sylvia, ayo Via kita masuk ke dalam, tapi mohon maaf ya, kayaknya aku tidak akan lama hanya sebentar aja, soalnya sudah malam." "Iya." "Ah, kakak nafsu banget sampai-sampai aku dari tadi ada di belakang kalian tidak dihiraukan, sabar dong kak, masa melakukan peluk dan ciumnya di depan aku kan masih banyak tempat yang lebih baik untuk melakukannya." "Iya maaf, aku saking kangennya soalnya seharian ini tidak bertemu, jangankan bertemu pesan pun tidak kalau tadi tidak aku telepon kayaknya Mas Andi cuek aja." Ucapnya sambil menempuh pundak Sylvia. "Sudah dong, kenapa kalian malah main cuekin aku sih?" Andi mencandai keduanya. "Ah iya maaf mas." Kedua wanita cantik itu serempak menatapnya ke arah sambil melemparkan senyuman manis, akhirnya ketiganya segera masuk ke dalam rumah. Di tempat lainnya ada seorang pria tengah dipenuhi amarah. Brak-gubrak, kursi kerjanya dibanting Kosim. "Sial semenjak datang gembel itu, gua jadi semakin tersisih dari kantor ini," kepalanya menggeleng. "Heran gua gak habis pikir, gembel dari mana sebenarnya si Andi, mengapa bisa mengerjakan yang lebih hebat dari gua?"
Wajah dan mata Kosim merah akibat amarah yang tengah meluap. Kosim merasa tersingkir dari kakaknya, yaitu Pak Denny semenjak ada Andi di kantor. Dulu sebelum Andi datang dialah orang kepercayaan Pak Denny. Meski begitu Kosim mengakui otak Andi sangat jenius. Tetapi dia tidak habis pikir. Kenapa Andi otaknya bisa sehebat itu? Padahal dulunya yang ia tahu Andi seorang gelandangan yang kebetulan telah menolong Pak Denny dari perampokan. Sial, gimana caranya menyingkirkan gembel itu dari kantor ini? Kosim sangat tidak senang dengan adanya Andi, karena rencana ia yang selama ini dirancangnya semakin sulit terwujud. Ia ingin menguasai perusahaan Pak Denny. Kosim adalah anak pungut ayah Pak Denny. Sayangnya ia memiliki hati serakah, ingin menguasai harta Pak Denny seluruhnya, tanpa menyadari siapa dia yang beruntung, telah dipungut menjadi bagian keluarga Pak Denny. Kini Kosim semakin marah, apalagi dia tahu sekarang Andi semakin dekat dengan ketiga putri Pak Denny. Ia iri takut Andi menikahi salah satu putri Pak Denny, bahkan bisa jadi, kalau ketiganya sama-sama suka akan dinikahinya juga. Dan yang paling ditakutkannya, takut perusahaan tersebut jatuh ke tangan Andi setelah menikahi putri Pak Denny. Inilah yang ada dalam pikiran Kosim, padahal kalau otak dia waras, walaupun Andi tidak menikahi putri Pak Denny, sampai kapanpun, harta tersebut tidak mungkin jadi milik dia, karena dia bukan siapa-siapa dari keturunan keluarga Pak Denny. Kosim hanya anak pungut bapaknya, Pak Denny. Jadi, dia tidak ada hak waris sama sekali. Kalau aku begini caranya, gua harus segera merancang rencana yang lebih epik lagi untuk agar segera mampu merebut perusahaan dan seluruh harta kekayaan Denny. Ia langsung terduduk di kursi kerjanya, melamun cukup dalam, memikirkan langkah yang menurutnya tepat untuk segera dilakukan. Hahaha. Tiba-tiba, setelah cukup lama termenung memikirkan langkah yang harus dilakukannya, agar segera bisa mengambil alih seluruh harta kekayaan Pak Denny khususnya perusahaan, saat itu entah apa yang dipikirkannya. Kosim tertawa terbahak-bahak saking gembiranya, beruntungnya ia tengah berada di ruang pribadinya, sehingga suara tertawanya tidak ada yang mendengar. Tidak ada cara lain lagi, inilah yang harus dilakukan. Kosim segera mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Halo, segera lakukan rencana yang telah dibahas kita secara matang, pastikan seluruh barang yang dikirim dari perusahaan ini jangan sampai ke pemesan. Tambahnya kian tegas tak memberi kesempatan anak buahnya untuk bertanya. Kalian harus menjualnya ke perusahaan lain dan tentu saja, uangnya harus ditransfer ke rekening pribadi saya. Awas, kalian harus ingat, jangan ke rekening perusahaan. Baik bos, akan kami jalankan dengan baik, jawab anak buahnya dari seberang telepon. Kosim segera memutus telepon setelah mendengar anak buahnya siap menjalankan tugas darinya. Hahaha, sebentar lagi lu akan kehilangan semuanya Denny, dan lu juga gembel akan gua habisi, tunggu tanggal mainnya akan segera tiba. Kedua tangannya mengepal kuat. Ia segera menelpon anak buah lainnya. Segera jalankan tugas yang telah gua perintahkan, amati dan habisi segera apabila sudah ada kesempatan untuk membunuh gembel yang telah gua kasih fotonya pada kalian semua. Tenang bos, semuanya akan kami jalankan dengan baik, tidak usah khawatir, beres pokoknya, cuma menghabisi satu orang sangat mudah bagi kami. Kembali lagi Kosim tertawa terbahak-bahak saking gembiranya dan sangat yakin, rencananya akan berjalan dengan mulus, tidak akan ada gangguan apapun. Sebentar lagi lu mampus Andi. Hahaha. Bersambung. Akan seperti apa sepak terjang Kosim kepada Andi? Silakan tunggu episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe.